Selamat jumpa anak-anak, salam sehat dan penuh kasih. Ibu berharap hari ini pembelajaran kita menyenangkan, anak-anak semua senang karena ini awal pembelajaran di tahun pelajaran baru. Terima kasih, mari kita mulai. Anak, hari ini kita akan belajar tentang benua Asia. Materi kita akan belajar lebih khusus mengenai letak dan luas benua Asia. Tujuan daripada pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan ketika kita selesai belajar materi mengenai benua Asia, khusus mengenai letak dan luas, anak-anak dapat menunjukkan yang pertama letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, mengetahui letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, mengetahui letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya, dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Pembelajaran karakter yang kita bisa ambil, yang kita bisa peroleh dari pembelajaran benua Asia, yaitu yang pertama bersikap religius, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Harapan Bu Guru ketika kita belajar tentang letak, luas, astronomis, keadaan geografis, urutan benua, kita semua memiliki sikap religius, bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang Tuhan berikan, serta disiplin, kerjasama, dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang berada di benua Asia. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai sejarah pembentukan benua, tapi sebelumnya Ibu ingin kita melihat sama-sama mengapa benua atau mengapa bumi kita ini bulat. Siapa yang bisa menjelaskan kepada kita kenapa bumi ini kita bulat? Atau dari mana kita tahu bahwa bumi ini bulat? Coba siapa yang bisa? Silakan. Yang mau mengemukakan pendapat, Ibu kasih kesempatan. Baik anak-anak, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa bumi ini kita bulat. Yang pertama adalah saat kita duduk di tepi pantai, ketika kita melihat kapal. Dengan menghilangnya kapal di bawah garis horizon atau langit, ini menunjukkan bahwa bumi kita bulat. Yang kedua, saat astronot mereka ke ruang angkasa, mereka foto dari ruang angkasa ke bumi ini, mereka menyampaikan bahwa keadaan bentuk bumi kita ini bulat. Yang berikut ketika terjadi gerhana bulan. Saat terjadi gerhana bulan, bayangan bulan, lekungan bumi itu berbentuk bulat. Dari tiga hal ini, kita dapat membuktikan bahwa bumi kita bulat. Baik anak-anak, coba kita lihat kembali lagi bagaimana proses terbentuknya muka bumi ini. Siapa yang tahu? Ya, kita masing-masing manusia, orang memiliki agama, kita tahu bahwa menurut iman kepercayaan kita, bumi ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi menurut beberapa ahli geologi, mereka menjelaskan teori-teori tentang proses pembentukan muka bumi. Ada satu teori yang dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener pada tahun 1915 dalam buku yang ditulis dengan judul The Original of Continental and Oceans, menjelaskan bahwa pada tahun 340 juta zaman karbon ada satu benua besar yang namanya benua Pangea. Benua Pangea, aduh Tuhan. Pada awal pembentukan benua, menurut beberapa teori, ada teori yang dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener pada tahun 1915. Beliau menulis buku dengan judul The Original of Continental and Oceans, menjelaskan bahwa pada zaman karbon 340 juta tahun yang lalu, benua kita ini satu, benua yang namanya benua Pangea.
Kemudian pada tahun 135, benua ini terpecah menjadi dua, sebelah utara dan sebelah selatan. Sebelah utara namanya benua Laurasia dan sebelah selatan namanya benua Gondwana. Benua Laurasia terpecah lagi menjadi beberapa, yaitu benua Amerika, Eropa, dan Asia. Benua Gondwana terpecah menjadi beberapa bagian, benua Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Ini bentukannya yang sekarang anak-anak coba perhatikan ini ya pada peta berikut. Benua Amerika Utara, Eropa, Asia ini merupakan bagian dari pecahan benua dari benua Laurasia, dan pecahan benua Gondwana adalah Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan Australia. Baik anak-anak, kita melihat sebaran yang ada saat ini. Ada 6 benua dan 4 samudra. Dari 6 benua, ada 5 benua yang dihuni dan 1 benua yang tidak dihuni. Antara lain, benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Sedangkan samudranya ada Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra India, dan Samudra Arktik. Baik anak-anak, coba anak-anak siapa yang mau tunjukkan kembali apa yang sudah tadi Ibu jelaskan. Warna merah ini menunjukkan benua apa? Warna putih, warna coklat, warna kuning, warna biru, warna hijau. Coba anak-anak siapa yang mau menunjuk di depan? Yang mau menunjukkan, oh ini benua ini. Baik, terima kasih. Mari coba kita buktikan. Benarkah yang merah ini benua Amerika Utara? Oh, benar. Yang merah ini Amerika Utara, putih Amerika Selatan, Afrika, coklat, biru Eropa, kuning Asia, hijau Australia. Dengan 4 samudra, Samudra Pasifik, Atlantik, Samudra India, dan Samudra Arktik. Baik anak-anak, kita melihat masing-masing benua memiliki luas serta memiliki titik tertinggi dan titik terendah. Masih banyak, tapi Ibu hanya menjelaskan luas, titik tertinggi, dan titik terendah. Coba kita lihat sama-sama. Yang pertama, benua Asia. Asia memiliki luas 44 juta dengan titik tertinggi Mount Everest. Titik terendah Laut Mati. Yang berikut Amerika. Amerika memiliki luas 42.880.568 km persegi. Titik tertingginya adalah Gunung Aconcagua. Titik terendah Death Valley. Yang berikut Afrika. Afrika memiliki luas 30.295.000 km persegi dengan titik tertinggi Gunung Kilimanjaro, titik terendah Danau Asal. Yang keempat, benua Eropa. Benua Eropa memiliki luas 27.273.272 km persegi dengan gunung tertinggi Gunung Elbrus dan titik terendah Danau Kaspia. Yang kelima adalah Australia. Benua Australia memiliki luas 7.683.300 km persegi. Memiliki titik tertinggi adalah Gunung Kosciuszko dan titik terendah adalah Danau Eire. Yang keenam adalah benua Antartika. Benua Antartika memiliki luas 13.200.000 km persegi dengan titik tertinggi adalah Gunung Vinson Marsif. Baiklah anak-anak, kita kembali melihat keadaan benua Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44.000 km persegi atau 1/4 luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya terbentang dari Turki di bagian barat sampai ke Rusia bagian timur.
Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara, mendekati kutub utara. Dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, maka Rusia adalah negara terluas di benua Asia, yang juga sebagian wilayahnya masuk ke Eropa. Baik anak-anak, mari kita melihat letak. Yang pertama kita akan belajar letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kita melihat Asia. Asia berada pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Batas benua Asia ialah Samudra Arktik di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah di barat dari Asia, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, serta Papua Nugini di sebelah timur. Baik anak-anak, kita coba kita ingat kembali tadi apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu harap anak-anak coba ulang. Yang pertama mengenai letak. Letak astronomis. Letak astronomis Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80. Coba kita hafal. Coba anak-anak tulis di buku masing-masing. Yang kedua, batas wilayah Asia, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Sebelah timur, Selat Bering, Samudra Pasifik, dan Papua Nugini. Letak geografis benua Asia sangat strategis. Kenapa? Karena berada di antara dua benua, yaitu benua Eropa, benua Australia, dan Samudra Pasifik, serta Samudra Hindia. Baik anak-anak, ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus artinya yang dimiliki oleh suatu daerah yang tidak dimiliki oleh orang lain atau daerah lain. Ciri khusus yang pertama, Asia merupakan benua terluas. Yang kedua, Asia memiliki gunung tertinggi, titik tertinggi, yaitu Puncak Everest. Yang berikut, dataran rendah terluas, yaitu dataran rendah Siberia. Ini menurut bentang alamnya. Kemudian yang berikut, Asia merupakan tempat jalur gunung api besar di dunia. Yang pertama, pegunungan muda Sirkum Pasifik yang dimulai dari pegunungan Alpen, kemudian pegunungan Australia, dan pegunungan muda Sirkum Mediterania. Pegunungan muda Sirkum Mediterania ini mulai dari pegunungan Rocky di Amerika Utara. Sedangkan Sirkum Mediterania berasal dari pegunungan Alpen dan pegunungan Australia. Ini ciri khas khusus. Jadi yang pertama, benua terluas, memiliki dataran tertinggi, pegunungan Himalaya dengan puncak tertinggi, Mount Everest, dataran rendah Siberia, kemudian 3 jalur pegunungan besar, pegunungan Sirkum Pasifik dimulai dari pegunungan Rocky di Amerika, kemudian pegunungan Australia, rangkaian jalur pegunungan Sirkum Mediterania yang mulai dari pegunungan Alpen. Yang berikut, keadaan sosial. Keadaan sosial penduduk Asia dihuni oleh 61% penduduk dunia, yaitu 3,830 miliar jiwa. Ini di tahun 2003. Tahun 2020 mungkin sudah sekitar 4 miliar lebih. Kemudian kalau kita lihat dari tingkat kepadatan penduduk, Asia merupakan
benua dengan kepadatan penduduk tertinggi. 1 kilometer terdapat 120 jiwa penduduk yang hidup di sana. Dibandingkan dengan kepadatan dunia, yaitu 47 jiwa per 1 kilometer. Jadi penduduk Asia penduduk terpadat di muka bumi ini. Yang lainnya di Asia lahir agama-agama. Contohnya agama Islam lahir di Timur Tengah. Agama Kristen, Protestan lahir di Yerusalem. Agama Hindu dan Buddha lahir di India. Jadi 4 agama besar di dunia lahir di Asia. Yang berikut kita lihat kehidupan sosial ekonomi. Benua Asia tergolong belum maju. Dengan indikasi kemampuan daya beli per kapita masih rendah, yaitu $4.290 dibandingkan rata-rata dunia sebesar $7.160. Namun di Asia ada beberapa negara yang tergolong negara maju, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Baik anak-anak, coba siapa yang bisa bantu Ibu buat kesimpulan pembelajaran hari ini? Kita bisa buat kesimpulan, coba. Siapa yang bisa bantu buat kesimpulan? Yang pertama, letak astronomis Indonesia, Asia terletak antara 11 sampai 77, 26 derajat bujur timur sampai 169. Letak geografis terdapat di antara 2 benua dan 2 samudra, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, benua Eropa, benua Australia, benua Afrika. Kemudian batas-batasnya, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah timur dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah barat benua Eropa dan Afrika, sebelah selatan Samudra Hindia dan Samudra Australia. Kalau kita lihat dari kawasan Asia Utara, wilayahnya adalah negara Rusia, Asia Barat Siprus dan Turki, Asia Barat Lebanon, Israel, Palestina, Suriah, Yordania, Irak, Iran, Afghanistan, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Asia Barat kita sering kenal dengan Timur Tengah. Asia Selatan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa. Asia Tengah, Mongolia, Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Armenia, Uzbekistan. Asia Timur, Eritrea, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan. Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Laos, Kamboja. Itu adalah negara-negara yang berada di Baik anak-anak, batas-batas wilayahnya tadi Ibu sudah sampaikan. Kemudian sekarang Ibu mau coba kuis. Siapa yang bisa menjawab kuis yang Ibu berikan? Yang pertama, siapa yang bisa sebutkan benua terluas di dunia ini benua apa? Ya, benua Asia. Berapa luas benua Asia? Siapa yang bisa? 44 juta kilometer persegi. Yang berikut, siapa yang bisa sebutkan batas barat benua Asia? Batas barat benua Asia adalah Eropa dan Afrika. Sebutkan gunung tertinggi di benua Asia. Siapa bisa sebutkan gunung tertinggi namanya? Gunung Mount Everest. Yang berikut, sebutkan negara-negara maju di benua Asia. Siapa yang sebutkan? Ada 3 negara maju. Yang pertama, yang disebut dengan macan dari timur. Yang pertama, Jepang, Korea Utara, dan Singapura. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah berada di penghujung daripada pembelajaran kita di hari ini. Ibu mengakhiri dengan ada tugas yang anak-anak perlu kerjakan. Anak-anak boleh kerjakan di rumah. Pertemuan berikut Ibu berharap anak-anak bisa kumpul. Coba siapkan bolpen dan buku untuk anak-anak menulis. Soal pertama, jelaskan letak dan luas benua Asia. Yang berikut, sebutkan batas-batas benua Asia.
Yang ketiga, sebutkan letak astronomis benua Asia. Yang keempat, jelaskan letak geografis benua Asia. Yang kelima, sebutkan urutan benua berdasarkan luasnya, dari yang terluas sampai yang terkecil. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, dan Ibu berharap minggu depan kita bisa jumpa lagi atau pertemuan berikut, kita bisa jumpa lagi dengan materi-materi yang baru tentang negara-negara yang berada di benua-benua, sehingga harapan Ibu suatu saat kelak anak-anak bisa belajar juga ke benua-benua yang sedang kita pelajari saat ini. Terima kasih, selamat siang. Tuhan memberkati. Demikian pembelajaran kita hari ini. Harapan Ibu pembelajaran hari ini menyenangkan. Dan jangan lupa kerja PR-nya. Sampai jumpa minggu depan.